pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya cintai. Kali ini kita membahas faktor yang sangat penting di dalam mensukseskan mekanisme kerja baru yang ditentukan oleh pemerintah sehubungan dengan perintah Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi. Substansi daripada kerja tim itu adalah bagaimana membangun kolaborasi. Karena itu tema kita kali ini adalah 6 keterampilan membangun kolaborasi di dalam tim dan bagaimana cara mengembangkannya. Di hal ini penting untuk kita bahas sedikit. Nah, kolaborasi yang efektif itu membutuhkan pegawai yang memiliki keahlian yang tepat sehingga dapat berkolaborasi dan dapat berkembang. Nah, apa sebenarnya itu kolaborasi? Kolaborasi terkait tentang menyatukan pegawai dari bidang atau unit, lokasi, dan tim yang berbeda-beda. Kemudian memfokuskan upaya pegawai pada tujuan yang sama. Tapi kolaborasi tidak bisa terjadi kecuali semua pegawai berada pada tataran yang sama, terutama berkaitan dari segi tingkat keterampilan. Kolaborasi adalah sebuah proses, tetapi berkolaborasi dengan baik adalah keterampilan yang diasah seiring berjalannya waktu. Sekarang Anda dapat mencoba merekrut keterampilan kolaborasi, tetapi jika kondisi untuk lingkungan kolaboratif belum ada, kolaborasi tidak dapat berkembang. Nah, dalam konteks ini, kita bisa melihat beberapa keterampilan yang dibutuhkan untuk berkolaborasi secara efektif, dan apa yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk menciptakan kondisi untuk berkolaborasi dan membantu pegawai menyempurnakan keterampilan di dalam berkolaborasi. Yang pertama adalah keterbukaan pikiran. Salah satu aspek terpenting dalam berkolaborasi dengan baik adalah bersikap terbuka dan menerima ide-ide baru. Ketika para pegawai masuk ke ruang pertemuan untuk mendiskusikan sebuah proyek atau kegiatan, maka masing-masing yang datang tersebut harus memiliki perspektif dan bidang keahlian yang berbeda. Sehingga jika kolaborasi dapat dilakukan dengan baik, maka pasti akan ada banyak ide di dalam ruang pertemuan. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana melanjutkan gagasan atau ide-ide yang akan mungkin masih asing, baru, menarik, dan mungkin juga agak sulit untuk dipahami oleh orang lain. Nah, sebagai pegawai pasti secara alamiah ingin mengetahui akan berkembang dalam lingkungan seperti apa ke depannya. Tetapi mereka yang sedikit lebih tahan terhadap ide-ide baru berpotensi untuk menunda atau mungkin mengganggu proyek atau kegiatan. Bahkan sebelumnya memulai proyek kegiatan mereka sudah lakukan. Nah, karena rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran merupakan salah satu aspek fundamental di dalam membangun kolaborasi. Maka pimpinan perlu menemukan cara untuk mendorong para pegawai agar bersedia berkolaborasi. Menurut Todd Kesden itu, hal berikut penting dilakukan dalam kaitan ini, yaitu mulailah pertemuan dengan mengingatkan jenis suasana atau iklim apa yang ideal untuk memunculkan ide-ide berani dan kreatif. Ketika ide-ide masih dalam kondisi berkembang dan bertumbuh, maka carilah apa yang menarik dan ajukan pertanyaan. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan yang sulit selama mereka muncul dari keinginan untuk mendapatkan pengetahuan atau rasa ingin tahu sebagai lawan dari kebutuhan untuk menggunakan kontrol atau dominasi atau kekuatan, atau kebutuhan untuk mengesankan orang lain dengan kemampuan Anda untuk mengakui atau mengakali orang lain karena status sosial misalnya. Nah, hal lain yang dapat dilakukan untuk mendorong penerimaan ide-ide baru adalah dengan menetapkan beberapa parameter tentang apa yang akan dibahas dalam pertemuan atau diskusi ketika dilakukan. Misalnya, jika proyek membutuhkan sesi curah pendapat, jelaskan bahwa semua ide yang sudah ada sebelum ada ide dijatuhkan, ditolak, atau mungkin dipisahkan. Nah, dengan begitu semua ide akan memiliki kesempatan yang sama untuk didengar, direnungkan, dan dikritik atau diperluas. Memformalkan proses ini secara bertahap akan menyempurnakan salah satu keterampilan utama untuk kolaborasi yang efektif. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang jelas dan bijaksana adalah hal yang harus dimiliki pimpinan dan dengan para pegawai untuk berkolaborasi dengan sukses. Pegawai yang harus dapat mengekspresikan diri mereka satu sama lain. Walaupun kadang-kadang cara berkomunikasi secara berbeda.
Beberapa dari kita merasa sangat nyaman bicara dalam kelompok, namun yang lain mungkin tidak. Dan memupuk komunikasi yang jelas dan terbuka berarti memperhatikan gaya komunikasi yang berbeda dan menyesuaikan cara masing-masing berkomunikasi. Chip Kelly itu seorang ahli menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif itu membutuhkan tingkat kesadaran diri yang substansial. Pegawai harus memahami preferensi mereka sendiri tentang bagaimana mereka mendekati situasi kolaboratif. Karena kolaborasi biasanya itu memiliki komponen atau aspek sosial. Para pemimpin dan semua dalam tim perlu menyadari bahwa anggota tim atau proyek ataupun kegiatan itu mungkin merasa tidak nyaman untuk berbicara. Karena itu, yang dapat Anda lakukan adalah berkomunikasi dengan orang-orang dengan cara yang mereka sukai untuk berkomunikasi. Misalnya orang pemalu mungkin lebih suka berkomunikasi tertulis daripada komunikasi verbal. Beri semua orang suara. Platform intranet atau alat kolaborasi yang memberi orang tempat untuk berkomunikasi secara bebas merupakan cara terbaik untuk memfasilitasi kolaborasi di tempat kerja. Jika seseorang bukan komunikator yang hebat, lalu Anda kesulitan memahami ide atau sudut pandang mereka, maka berusahalah untuk memahaminya. Ini dapat dilakukan secara pribadi atau di tempat pertemuan. Tentu harus selalu didekati dengan cara-cara yang bijaksana. Jangan mengabaikan pemikiran seseorang hanya karena mereka itu kesulitan mengartikulasikannya, apa yang ingin dikomunikasikannya. Membina lingkungan kolaboratif berarti memberi ruang bagi semua jenis komunikasi dan para komunikator. Proses kolaboratif Anda itu harus menggabungkan cara komunikasi alternatif. Jika tidak, para pegawai Anda yang paling belak-belakan akan mencuri perhatian. Membantu orang meningkatkan keterampilan komunikasi mereka memang sulit, tetapi itu bisa dilakukan setelah mereka merasa lebih nyaman. Yang ketiga adalah organisasi. Kolaborasi tidak akan berhasil kecuali orang dapat mendelegasikan beban kerja, mengurus tanggung jawab mereka, dan menjaga diri mereka agar tetap teratur. Dan itulah mengapa organisasi memerlukan keterampilan kolaborasi sebagai bagian penting dari tugas organisasi lainnya. Idealnya, ini pun keterampilan yang Anda perlukan untuk mengajar para pegawai Anda. Tentu saja dengan asumsi Anda telah berusaha untuk mempekerjakan itu para pegawai yang sudah terorganisir. Namun, terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana kita. Karena itu pemimpin dapat melatih para pegawai agar lebih terorganisir dengan melakukan kerjasama antar pegawai. Jika para pegawai Anda itu secara teratur harus mengkoordinasikan tanggung jawab atas satu proyek atau kegiatan satu sama lain, kemungkinan besar mereka akan belajar dengan cepat bagaimana mengatur waktu dan beban kerja mereka, terutama jika itu mempengaruhi pekerjaan rekan kerja mereka di proyek atau kegiatan yang sama. Yang keempat adalah pemikiran jangka panjang. Komponen lain yang sangat penting dari kolaborasi adalah kemampuan untuk berpikir jangka panjang dan membayangkan hasil akhir dari kerja kolaboratif Anda. Kolaborasi adalah tentang bekerja menuju tujuan bersama atau tujuan bersama dan mengenali bagaimana kontribusi Anda sesuai dengan tujuan itu. Bagi pegawai yang ingin meningkatkan keterampilan kolaborasinya, ini berarti memperoleh pemahaman tentang ruang lingkup kegiatan atau proyek dan peran semua orang di dalamnya. Semakin banyak Anda tahu tentang fokus proyek atau kegiatan tertentu, maka semakin siap Anda untuk mewujudkannya. Dan untuk para pemimpin, Anda harus menjelaskan mengapa proyek secara memadai. Inilah Chip Kelly yang menjelaskan lebih lanjut bahwa cara terbaik untuk membuat pegawai berinvestasi dalam proses kolaborasi adalah dengan memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi pada visi dan tujuan bersama. Ini tentang meluangkan waktu untuk mengartikulasikan mengapa kepada semua orang yang terlibat dalam proses kolaboratif pada proyek atau inisiatif tertentu. Pemimpin harus memastikan bahwa semua pegawai memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada tujuan tim dan organisasi, serta bagaimana kolaborasi akan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Ketika pegawai memahami tujuan mereka yang lebih luas, mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi tim mereka.
Yang kelima adalah kemampuan beradaptasi. Nah, proyek atau kegiatan kolaboratif itu seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Pergeseran prioritas, hambatan yang Anda akan menunda kemajuan, dan masalah yang seringkali terjadi. Semua tantangan yang dihadapi menyebabkan ingin mengangkat tangan dan bahkan mungkin meninggalkan keinginan untuk meraih sesuatu. Tentu saja, biasanya keadaan ini bukan suatu pilihan untuk bertahan, namun harus dihadapi dan mampu kitanya ini beradaptasi pada saat itu juga. Nah, kemampuan beradaptasi adalah keterampilan berkolaborasi yang penting. Sebuah keterampilan lain yang dibutuhkan namun sulit untuk diajarkan. Beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang akan datang dengan adanya latihan dan pengalaman menyelesaikan. Karena itu penting bagi pimpinan ketika memimpin sebaiknya dengan memberi contoh. Seperti situasinya apakah kacau atau terdapat beberapa masalah tak terduga sehingga berdampak pada penundaan kemajuan dari proyek atau kegiatan penting yang kita canangkan. Taruhan terbaik bagi Anda adalah tetap tenang dan fokus pada langkah-langkah selanjutnya. Dorong kemampuan beradaptasi dengan melewatkan tahap panik di awal dan bertukar pikiran dengan pegawai tentang solusi untuk masalah tersebut. Jika Anda adalah seorang kolaborator yang baik, maka sikap tenang merupakan skill yang sangat penting untuk mewujudkan kolaborasi. Yang keenam adalah keahlian lain yang akan membuat Anda menjadi kolaborator yang lebih efektif, yaitu kemampuan untuk berdebat secara bijaksana dan produktif dengan staf atau rekan kerja. Saat Anda berada di ruang rapat dengan anggota tim atau proyek kegiatan Anda, maka perdebatan seringkali menjadi pendorong inovasi. Ide-ide bagus diutamakan, ide-ide yang tidak bagus ditempatkan di bagian belakang dari prioritas kita, sehingga proyek bisa bergerak lagi. Tetapi berdebat dengan baik bisa sangat sulit, terutama jika Anda terikat secara emosional dengan argumen Anda. Bagi para pemimpin, ini berarti membangun lingkungan kolaboratif di mana debat yang ramah dan konstruktif didorong dan jika perlu diatur. Sekali lagi, ini tidak harus berupa debat verbal dan tatap muka. Anda dapat membuat saluran diskusi atau obrolan di mana orang dapat membicarakan mengapa proyek memerlukan. Ya. Intinya adalah untuk memastikan bahwa debat selalu sesuai tugas, produktif, dan sopan. Melakukan hal itu akan meningkatkan kemampuan pegawai Anda untuk memberikan kritik yang membangun, memajukan ide, dan mewujudkan kolaborasi. Nah, inilah 6 tips yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita akan ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.